أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apa yang membuat kalian tertawa? Mereka sadar mereka melakukan kesalahan. Lalu mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Dari kecilnya betisnya dia. Kita kan suka menilai orang itu dari penampilan, dari wajah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Karena kita rupa nggak bisa milih. Lahir seperti itu. Ada orang yang lahir dengan kulit yang hitam, ada yang lahir dengan kulit yang putih, ada yang lahir dengan kulit yang cacat umpamanya. Itu terjadi. Tapi Allah tidak melihat kepada itu semua. Melihat para sahabat menertawakan Ibnu Mas'ud di kakinya karena kecil kakinya. Mungkin mereka menganggap orang yang kakinya lebih besar itu lebih baik, lebih terhormat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Itu dua kakinya Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan yang kecil itu, kelak fil mizan, di timbangan pada hari kiamat itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Antum bisa bayangin, akan ditimbang dan beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Rapotnya juga ditimbang sama. Rapotnya juga akan ditimbang. Setelah lewat timbangan terputus semua alasan. Mau punya alasan apa sudah? Disidik sudah disidik. Kalau dikatakan mereka mau punya alasan, silakan. Mereka minta saksi, silakan. Udah selesai. Kemudian buku catatannya udah diberikan. Kemudian sekarang mau apa lagi? Timbangan, ya ditimbang. Maka ya Allah mengatakan di surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kita bicara timbang, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan. Tadi yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, apa kata Allah? Apa kata? Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di sini Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sama nih. Posisinya dapat kitab dengan tangan kanannya fi 'ishatir radiyah. Timbangannya berat fi 'ishatir radiyah. Allah tambah kebahagiaan itu, Masya Allah jemaah. Jadi kebahagiaan itu pelan-pelan semakin naik kesenangan mereka. Dari mulai ketika mati, dibangkitkan dari kuburan, dapat naungan, tidak kepanasan, kemudian minum dari telaga Nabi SAW. Ketika hisabnya dimudahkan. Ketika dapat rapotnya dengan tangan kanannya. Ketika ditimbang, timbangan kebaikannya berat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupan yang diridhoi sudah, yang direstui. Orang tidak akan meminta ganti lagi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa yang engkau ketahui tentang hiya? Narun hamiyah. Narun hamiyah. Api yang panas. Ini azab. Subhanallah jemaah.
Azab yang paling pedih itu api. Di dunia ini, kalau orang diambil pisau dipotong-potong tangannya, dengan orang yang dimasukkan ke dalam api, maka api itu akan lebih menyiksa dia. Orang kalau dipotong tangannya yang lepas itu tidak akan merasakan sakit. Sudah selesai, sudah terlepas dari tubuhnya. Tapi ketika dibakar semuanya melengket dengan tubuhnya dan tetap dia akan merasakan panasnya api itu. Apa yang terberat di timbangan? Anda kasih hadiah. Amalan apa yang paling berat di timbangan jemaah? Syahadat la ilaha illallah. Nah, jelas la ilaha illallah. Kita bicara amalan ini. Kalimat yang paling besar adalah la ilaha illallah. Ada amalan yang berat kali di timbangan. Zikir, sedekah. Apa jemaah? Husnul khuluq. Kata Nabi alaihissalam, azqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang terberat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Tentu akhlak bainana wa bainallah, dengan mentauhidkan Allah, baina wa baina makhlukillah, antara kita dengan makhluk Allah, maka kita dengan berbuat baik kepada mereka. Maka tolong perhatikan hal ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berbincang tentang iman, beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak zikirnya. Tapi ketika bermuamalah, dia muamalah dengan akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnul khuluq. Nggak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Maka berdoalah jamaah yang belum punya akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia? Ar-rifq. Akhlak mulia itu lembut, lemah lembutan. Akhlak mulia itu tersenyum, suka berbagi sama orang, tidak gampang emosi, tidak suka suudzon sama orang. Itu akhlak mulia. Dan kalau antum belum memilikinya, minta sama Allah. Nabi aja minta, Nabi saja minta sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang beliau baca, yang bisa dibaca ketika iftitah salat malam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Kita perlu minta, karena sebagian kita sudah merasa akhlaknya baik. Wah, aku Masya Allah, aku orang yang baik, aku orang jangan. Minta sama Allah. Nabi ajak minta, wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan palingkan dari aku ya Allah akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara tadi yang disebutkan yang berat di timbangan juga adalah zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Tuh, dua kalimat ringan di lidah, ringan. Artinya sebagian orang itu ketika mengamalkan di dunia meremehkan amalan ini. Cuma subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada orang ketika dikasih amalan itu meremehkan, ingin amalan tersendiri. Ingat seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini berkaitan dengan la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa sempat meminta kepada Allah amalan, zikir, bacaan yang spesial buat Nabi Musa. Dikasih apa? Qul la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua hambamu baca itu. Artinya seakan-akan bacaan ini kan umum biasa gitu loh. Ketika itu kan Allah memberikan gambaran kepada Nabi Musa alaihissalam.
Andai kata langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, fi kiffah, di satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Akan berat la ilaha illallah dibandingkan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis bersama isi-isinya. Ini kata Nabi SAW, khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Kalau ringan di lidah berarti kita mengucapkan 100 kali ringan, jemaah. Tapi apakah ada di antara kita yang bisa istiqamah membaca zikir ini? Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, berat di timbangan. Artinya bacaan ini akan ditimbang. Berapa kali engkau membacanya, itu akan ditimbang. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Artinya ketika orang membaca ini, Allah senang dengan bacaan dia, dan Allah akan mencintai orang yang membacanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian ingat bahwasanya timbangan ini nyata, bukan hanya gambaran. Nyata akan ada timbangan, dan timbangan itu bukan timbangan digital. Bukan. Walaupun sekarang orang bicara ada timbangan yang sangat sensitif. Timbangan emas. Ya, kalau baterainya habis jadi nggak sensitif dia. Dia tergantung dari itu. Dijelaskan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu lahu kiffatan, punya 2 daun timbangan. Dan sampai hari ini yang menjadi simbol keadilan itu apa? Timbangan. Timbangan yang digital apa timbangan yang timbangan apa namanya jemaah? Konteks. Jadi timbangannya punya 2 daun, tidak seperti timbangan di Indonesia. Antum tahu timbangan di Indonesia kan? Timbangan di Indonesia kan modelnya model apa itu jemaah? Ada kayak ayam jagonya. Nah, timbangan enggak, ini timbangan yang seperti kalau simbol keadilan itu kan mesti timbangan yang ada 2. Ada 2 sehingga tampak sekali, orang itu bisa melihat ketika barang ditaruh di sini, taruh di sebelahnya akan tahu lebih berat mana, mereka tahu. Agak susah nipunya pakai timbangan seperti itu. Tapi kalau timbangan-timbangan yang sekarang, ya Allah, na'udzubillah, orang-orang yang wailul lil mutaffifin. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis bitaqah yang insyaallah kita sering dengar. Hadis tentang kartu yang ada tulisannya la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Allah itu akan menyelamatkan satu orang dari umatku di hadapan ciptaannya pada hari kiamat. Allah ingin menunjukkan rahmatnya. Allah ingin menunjukkan kemuliaan. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Maka ditebarkan buat dia. Ini mau urusan timbang menimbang ini. Allah tebarkan buat dia catatan dia. Ada 99 buku catatan. Catatan dosa aja. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap sijil itu file ya, kalau sekarang yang apa? Folder ya. Setiap folder itu maddal basar, sepanjang mata memandang. Antum bisa bayangin. Thumma yaqul atunkir min hadha syai'an. Allah mengatakan kepada orang ini, apakah engkau mengingkari apa yang ada di dalamnya? Adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah pencatat-pencatatku yang mencatat semua amalanmu menzalimu, yakni menulis apa yang tidak kau kerjakan? Fayaqulu la ya Rabbi, enggak Rabbi, enggak ada alasan. Fayaqulu afalaka udhrun, apakah engkau punya uzur? Uzur itu bisa jadi apa uzurnya? Enggak ngerti umpamanya. Uzur bisa jadi di kampungku enggak ada yang ngasih tahu umpamanya. Belum datang utusanmu, itu uzur.
Ditanya sama Allah, afalaka udhrun? Apakah engkau punya alasan melakukan itu semua? Fayaqulu la ya Rabbi. Fayaqulu bala. Kata Allah, inna laka indana hasanah. Engkau punya satu kebaikan. Artinya orang ini nggak menentang, nggak mau tahu aku berbuat ini, berbuat nggak ada, ya dosa semua udah yang aku lakukan ya Allah. Itu semua amalan dan kerjaanku. Lalu Allah mengatakan, iya kau ada kebaikan, ada hasanah. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yawm. Pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu sedikit pun. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka dikeluarkan satu catatan. Catatannya cuma kartu jemaah. Kalau yang tadi folder yang banyak, ini cuma satu. Tertulis di situ la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasul. Abduhu wa rasul. Fayaqul uhdur wazna. Nah, kau hadir sana ke tempat penimbangan. Artinya dia disuruh menyaksikan sendiri penimbangan tersebut. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhi sijillat. Artinya dia melihat, aduh ada apa ditimbang gitu loh. Udahlah, maksudnya dia nyerah sudah. Ini catatan keburukannya begitu banyak, lalu bitaqah ini, kartu ini bisa apa? Innaka la tudzlam. Udah kau hadiri sana, engkau tidak akan dizalimi. Faqal fatudau sijillat fi kaffah. Maka catatan-catatan yang banyak 99 itu ditaruh di daun timbangan yang satu. Fatudau wal bitaqatu fi kaffah atau fi kiffah. Itu kartu ditaruh di daun timbangan yang satunya. Fatashatil sijillat wa thaqulatil bitaqa fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Itu langsung jumplang. Jumplang artinya ketika ditaruh yang namanya folder-folder itu kan akan beratnya ke arah dia. Ketika bitaqah ini kartu ini ditaruh, langsung lebih berat bitaqah. Nggak ada yang lebih berat atau yang bisa menandingi beratnya kalimat Allah, nama Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kelak timbangan itu nyata, benar-benar akan ditimbang. Akan didatangkan pada hari kiamat juga nanti orang yang besar ditaruh di timbangan, wallahi tidak lebih dari sayapnya nyamuk beratnya. Karena ternyata tubuh yang besar itu tidak digunakan untuk beramal. Maka kita dalam kehidupan ini persiapkan, cari amalan-amalan yang berat di timbangan. Apa saja amalan yang berat di timbangan? Zikir umpamanya berat di timbangan, tauhidnya diperbaikin, akhlaknya dimuliakan, sholatnya ditambahin terus supaya berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian nanti sebelum menuju sirat itu akan ada qisas di antara hamba-hamba Allah. Kalau yang urusannya antara manusia dengan manusia, itu Allah serahkan di antara mereka. Yang urusannya sama Allah diselesaikan sama Allah. Maka nanti akan ada qisas. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 42-43. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah, jangan engkau mengira Allah itu lalai. Allah lengah dengan apa yang diperbuatkan oleh orang-orang yang zalim. Ini peringatan buat kita agar kita tidak berbuat zalim. Dan ini hiburan buat kita yang dizalimin orang, jangan takut. Artinya kita diperingatkan jangan sampai kita melakukan kezaliman. Dan kalau kita hidup penuh kezaliman, dizalimin oleh orang, jangan takut. Allah tuh sering kita dengar ucapan Allah tuh nggak tidur. Iya.
Hayyun la yamut, hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinah. Allah ngantuk aja, awal ngantuk enggak. Allah itu akan mencatat semuanya, enggak ada yang dizalimin. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tapi Allah mengakhirkan sampai nanti hari ketika pandangan manusia terbelalak, mereka ketakutan, mereka penuh kehinaan, hati mereka kosong, pandangannya kosong pada waktu itu. Jadi nanti akan ada hari pembalasan untuk orang-orang yang zalim. Sampai tadi yang kita ceritakan, hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW menceritakan sampai kambing jemaah, kambing yang bertanduk nanti akan diminta kisos,nya oleh kambing yang pernah ditanduk sama dia. Kenapa kalau ditanduk? Maka akan dikisos. Oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan salah satu peristiwa nanti, masalah kisos, masalah pengambilan hak yang ada di sana, tentang hadis muflis. Ingat hadis orang yang bangkrut, yang mungkin secara pahala banyak pahalanya, catatannya Masya Allah, sholatnya banyak, Masya Allah, puasanya banyak, zakatnya banyak. Secara amalan dia jangan ditanya, ada pahalanya, ada, artinya dia ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Orang-orang ini melakukan sholatnya dan kondisi ikhlas. Nabi SAW mengatakan, hal tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa sih orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu kalau di kita ya Nabi SAW adalah orang yang bicara secara aset nggak ada, duit nggak ada, cash nggak ada, asetnya juga nggak ada. Ini bangkrut berarti dia. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati. Adapun orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang akan datang pada hari kiamat bisiyamin wa salatin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasa. Pahalanya dia bawa. Salat, zakat, amalan-amalan lain dia bawa. Dia orang yang baik, dia orang yang soleh. Wa ya'ti, tapi kondisi dia ternyata dia baik sama Allah aja, hablum minallahnya baik. Dia datang pada hari kiamat, qad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki fulan. Wallahi jamaah, urusan mencaci maki ini, urusan bully membuli yang terjadi sekarang, banyak orang meremehkannya. Komentar-komentar buruk yang dibikin oleh mereka, kadangkala mereka merasa tidak akan dihisab, akan datang. Innama yuakhiruhum, Allah mundurkan, akhirkan nanti untuk hari itu. Kemudian waqadhafa hadza, dia telah menuduh fulan, menuduh berzina. Kadangkala ada orang naudzubillah tidak menjaga lisannya jemaah. Urusan ngomong pelacur, kadangkala ngomong seperti itu. Itu harus didera itu jemaah. Kecuali dia datangkan 4 saksi, kalau enggak dia dipecut 80 kali pecut. Kalau enggak nanti akan datang orang ini kepadamu kelak di padang mahsyar menuntut, kenapa engkau tuduh dia? Wa akala mala hadza, makan hartanya fulan dengan cara yang tidak halal, mencuri, merampok, korupsi. Gimana sekarang kalau korupsi makan hartanya orang berapa itu jemaah? Kalau korupsi uangnya negara, yang nuntut siapa jemaah? Siapa yang nuntut? Satu negara akan nuntut dia. Akan nuntut dia. Yang korupsi di sebuah kota, maka satu kota akan nuntut dia. Karena uang itu milik bersama. Engkau ambil, makan dengan cara seperti itu. Ada yang makan dengan cara berhutang kemudian gak bayar. Dia pikir gak ada masalah, subhanallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man akhadha amwalan nas
Barang siapa yang ngambil hartanya orang, pinjam utang sama orang, walam yuaddiha, atau dia azama an la yuaddiha, dia niat untuk tidak bayar, laqiyallah yaumal qiyamati sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Jadi ada orang pinjam, hati kecilnya sudah ngomong nggak mau bayar nih. Oh gampang fulan, nanti bismillah anak pinjam. Dia nggak mau bayar, akan berjumpa. Hukumnya itu hukum pencuri nanti pada hari kiamat. Ambil hatinya fulan. Kemudian wadaraba hadza, dia mukul fulan, dipukul fulan, apalagi yang jagoan-jagoan ya. Subhanallah. Ketika SMA mukul sana mukul sini, dengan kemudian dia bertobat, urusannya sama manusia itu nggak sama Allah. Kalau sama Allah urusannya astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, tobat, selesai. Sama manusia akan datang kalau dia tidak menghalalkanmu pada dunia, maka hati-hati. Fayuq'ad, orang ini didudukkan. Fayuqtasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambil dari kebaikan orang ini. Orang yang dipukul, kalau ada 10 orang yang dipukul, akan diambilkan dari kebaikannya. Nih, kasihkan ke dia. Kemudian setelah fa in faniyat hasanatu, kalau ternyata pahalanya habis. Mungkin habis, mungkin. Karena terlalu banyak dosa dia. Makanya dikatakan orang yang ghibain orang lain itu sejatinya transfer pahala. Transfer pahala. Makanya jangan mau kita jamaah. Dari pagi sholat syuruk, sholat duha, habis asar ngomongin orang, habis tuh pahala transfer, berikan kepada dia. Ya nggak tahu kalau cukup dengan ucapan dia. Semua ingat, sebesar biji sawi pun akan didatangkan nanti. Selesai, Allah akan selesaikan, Allah akan tunjukkan keadilannya nanti pada hari itu. Fa in faniyat hasanatu qabla an yaqdima alaihi minal khataya, kalau habis dosa-dosanya, padahal pahalanya habis dalam kondisi kesalahannya masih ada sama manusia nih. Ingat, kalau sama Allah, Allah bisa ngampuni. Tapi sama manusia urusannya sama mereka. Dan manusia ini pelit ya. Di dunia aja kita minta maaf, kadang-kala nggak dimaafkan. Apalagi kelak di akhirat, ketika kondisinya dia memerlukan pahala pada waktu itu. Ukhidha min khatayahu, maka diambil dosanya orang-orang yang melaporkan kesalahan fulan. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka kemudian dilemparkan kepada orang ini dosa-dosa orang ini. Umpamanya orang ana melakukan kesalahan kepada antum semua, separuh sudah ana kasih pahala, kemudian ternyata pahalanya udah habis, tinggal separuh yang menuntut. Maka dosanya yang separuh ini diambil sesuai dengan kesalahan ana, diberikan kepada ana, dan ana kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Oleh karena itu hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan hari kiamat ini, berkaitan dengan padang mahsyar, beliau mengatakan man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai', barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, kesalahan sama saudaranya, baik dalam masalah kehormatan dia atau sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari orang itu. Kapan? Al-yawm, hari ini minta dihalalkan, sekarang minta dihalalkan. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti dinar dan dirham gak ada. Maka sekarang kita punya uang, kita pernah menyalahi fulan, kita datang bawa hadiah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaif hal, khair. Dia mungkin sama wajahnya agak cemberut gitu ya, kita belikan HP yang paling baru. Anak ingin kasih hadiah buat antum nih, ngelihat HP langsung anak maafkan antum. Nggak apa-apa jemaah, betul. Sekarang kita bisa melakukan itu. Nanti nggak ada gunanya harta kita.
Jangan mengatakan ana sudah minta maaf sama fulan, fulan cuma nggak mau memaafkan ana. Mungkin antum kurang sungguh-sungguh minta maafnya. Coba bawa sesuatu yang membuat dia jadi menghalalkan antum. Bawa sepeda motor, Masya Allah. Nanti jamaah antum punya mobil hari kiamat nggak berguna. Sekarang nih motor masih berguna nih. Urusan sama dia, mungkin antum pernah nyakitin dia benar-benar parah, sehingga dia tidak ingin melihat antum, tidak ingin memaafkan antum. Antum datang sama dia, antum salaman sama dia, kasih kunci. Afwan, STNK sama PPKB ada di dalam mobil. Masya Allah. Wallah kita minta falyatai, perintah Nabi alaihissalatu wasallam, minta dihalalkan hari ini. Dengan segala cara kita minta dihalalkan. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan. Dan orang insya Allah manusia itu kalau kesalahan yang kecil-kecil insya Allah dia akan memaafkan lah. Itu ya yang normal kayak gitu. Tapi kalau kesalahan besar ya, antum lihat bagaimana di dunia ini terjadi tebusan untuk kisos. Berapa ini bayar? Berapa ini bayar? Kadang-kala raja itu sampai keluar miliaran supaya dimaafin, supaya keluarganya itu tidak nuntut kisos. Udahlah ambil dia ini. Itu sampai raja datang, kadang-kala gubernur datang, orang-orang kaya ngelobi supaya dimaafkan di dunia. Bagaimana kelak untuk hari akhir? Ini hanya untuk dibunuh di dunia aja. Maka di hari akhir nanti jamaah subhanallah, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Nanti kalau pada hari kiamat, kalau sekarang kau tidak minta dihalalkan, pada hari kiamat kalau engkau punya amal soleh akan diambil dari amal solehmu sesuai dengan kezaliman yang kau lakukan kepada dia. Wa in lam takun lahu hasanah, kalau ternyata udah nggak ada kebaikannya, maka diambilkan dosa orang yang dizalimi olehmu lalu diberikan kepada dia. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sampai jam berapa? Ayo, toib. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan. Antum pakai mic, sampaikan kepada. Baik, sebelum break kurang lebih 20 menit lagi, mungkin ada sesi pertanyaan, bisa dimulai dari ibu-ibu. 2 pertanyaan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, tadi Ustaz mengatakan bahwa pada hari kiamat orang-orang akan bisa melihat rohnya. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa kalau tidak salah ya Ustaz ya, bahwa hanya orang-orang yang berada di surga mereka bisa melihat Allah sebagai tambahan rahmat gitu. Iya. Yang betul yang mana Ustaz? Dua-duanya betul. Jadi nanti jadi cerita tentang hal yang gaib ini jamaah. Kita percaya sesuai dengan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan berbicara dengan orang-orang kafir. Tapi ada hadis yang menyatakan Allah berbicara dengan mereka. Artinya Allah berbicara dengan mereka dalam satu kondisi dan Allah tidak berbicara mereka dalam kondisi yang lain. Melihat pun seperti itu. Di padang mahsyar mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan kita ceritakan bagaimana setelah dari mizan orang-orang itu akan digiring menuju ke sirat. Setiap orang itu nanti akan menanti Robnya. Yang menyembah patung akan bersama patungnya masuk ke neraka jahanam. Yang nyembah sapi dengan sapinya. Kecuali orang-orang yang beriman, dia itu tetap ada di sana. Lalu ditanya kepada mereka, "Mada tantadzirun?" Kalian nungguin apa di sini? Nantadziru Rabbana. Kita nunggu Rabb kami. Kami nunggu Rabb kami. Lalu ditanyakan, kalian tidak pernah melihat Rabb kalian di dunia? Apakah kalau sekarang ditampakkan kalian bisa mengenalinya? Iya, kita akan mengenalinya.
Karena Nabi SAW ceritakan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah. Allah ceritakan juga hal itu. Maka ada tempat-tempat yang melihat, ada tempat-tempat yang tidak melihat. Tapi nanti ketika masuk surga, itu melihat dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Tapi ketika di padang mahsyar, ya tidak seperti melihat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisinya masih dalam persidangan. Kemudian yang disebutkan dalam tadi, Allah berbicara dengan hambanya. Allah bertanya kepada orang yang melupakan Allah kepada dia. Lalu Allah mengatakan, engkau dilupakan sebagaimana engkau melupakan aku. Itu akan terjadi seperti itu. Dan orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka akan tertutupi dari melihat Allah. Maka orang-orang berimanlah yang akan melihat Allah ketika di padang mahsyar, dan ketika dalam surga Allah kelak akan lebih sempurna tatkala mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan melihatnya pada hari Jumat disebutkan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Silakan pertanyaan kedua dari ibu-ibu. Ibu-ibu masih mengikuti apa sudah pada tidur di atas? Coba dilihat, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Pertanyaannya ada beberapa tapi sedikit, Ustaz. Masya Allah, ada beberapa tapi sedikit. Insya Allah. Nah, silahkan. Yang pertama, kenapa hanya Rasul put syafaat? Kenapa? Tes. Iya, barusan terputuskan. Silahkan. Kayaknya harus mendekat ke tangga itu. Iya, Ustaz, ini pindah dulu posisi. Iya. Kenapa hanya Rasulullah saja yang punya syafaat? Maksudnya apakah kita diberikan ilmu tentang itu? Kemudian kenapa kan kita sekarang membahas bahwa hanya Rasulullah saja Nabi yang memiliki syafaat. Kita semua yang mendapatkan ilmu tersebut tahu. Tapi kenapa pada saat hari kiamat kelak di padang mahsyar, maksudnya manusia mendatangi dulu Nabi Adam seluruhnya, kemudian beruntuk ke nabi-nabi yang lainnya, tidak langsung ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu, apakah nanti kita tetap akan maju atau kita masuk ke dalam mizan juga, apakah kali timbang juga dengan hisab yang mudah atau yang hisab tersebut? Pertanyaan ketiga dan yang terakhir, bagaimana hisab bagi orang-orang yang kafir? Apakah juga akan ditimbang dan akan diajak dialog? Nah, terima kasih ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik sekali jemaah, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan yang pertama tadi tentang syafaat ya. Kalau dikatakan kenapa hanya Nabi kita yang memiliki syafaat? Tidak, semua Nabi punya syafaat. Tapi asy-syafa'atul uzma, yang dikatakan syafaat terbesar, itu milik Nabi Muhammad SAW. Adapun memberikan syafaat, Nabi Musa akan memberikan syafaat kepada umatnya. Orang-orang yang mati syahid akan memberikan syafaat. Orang-orang yang soleh akan memberikan syafaat, dengan catatan syafaat itu yang umum ya, itu dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah, dan yang kedua, orang yang dikasih syafaat itu diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala.
Syafaat ini sebenarnya untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memberi syafaat. Sejatinya Allah bisa langsung menvonis, bisa Allah. Umpamanya ada orang yang mati syahid ingin menolong saudaranya yang di neraka, dia minta sama Allah supaya dikeluarkan dari api neraka. Itu bisa, Allah mengeluarkan langsung bisa. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang ini. Dan Allah ingin memberikan kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang pada hari kiamat itu kok tidak langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kondisinya mereka nggak tahu. Mereka kan mengira-ngira. Maka Allah mengarahkan mereka kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semua untuk menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Coba umat itu langsung menuju ke Nabi Muhammad SAW. Apakah manusia tahu kalau itu punya Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak akan tahu. Tapi dengan proses tadi datang kepada Nabi Adam, mereka terus berlanjut kepada Nabi selanjutnya. Akhirnya semua penduduk mahsyar itu tahu kalau mereka semua tidak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu maqaman mahmud, itu maqam yang terpuji Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi memberikan syafaat, siapa yang akan memuji beliau? Seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Ada yang adanya mah. Jadi seluruh umat manusia yang di padang mahsyar itu yang akan memujinya, karena berkat pertolongan Nabi Muhammad SAW ini sidang dimulai. Kalau enggak, sidang enggak akan dimulai. Itu berkaitan dengan syafaat tadi. Jadi syafaatul uzma ini khusus buat Nabi SAW. Adapun syafaat untuk membantu seorang yang masuk neraka untuk keluar dari api neraka, atau orang yang di surga kemudian dinaikkan ke derajat yang tinggi, itu dimiliki oleh semua nabi, dan Allah berikan kepada orang-orang yang soleh dengan catatan keridhaan Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, hisab yang mudah. Apakah orang yang dihisab dengan mudah itu masih akan menghadapi timbangan semuanya? Tetap akan menghadapi hal itu. Allah ingin menunjukkan keadilan Allah kepada orang-orang tersebut, sehingga semuanya tidak punya alasan untuk merasa dizalimi. Dan orang yang mendapatkan kebaikan juga bisa menunjukkan kepada orang. Sebagaimana yang dapat kitabnya dengan tangan kanannya, dia bisa menunjukkan kepada orang-orang. Dan di situ sempurnanya nikmat dan sempurnanya azab. Posisinya umat manusia kan bercampur jadi satu. Yang dapat dengan tangan kanan, yang dapat dengan tangan kiri. Sehingga yang dapat dengan tangan kanan ketika melihat fulan dapat dengan tangan kiri, apa yang akan terjadi dengan dia? Dia akan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dia akan bersyukur. Dan orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, ketika melihat sahibnya dapat dengan tangan kanannya, apa yang terjadi dengan dia? Semakin sedih dia. Makanya nanti bagaimana orang-orang di surga itu akan bertanya, mana fulannya yang dulu sahib kita? Ternyata ada dalam api neraka. Allah ingin memberikan nikmat kepada mereka yang lebih besar lagi. Dengan melihat fulan di neraka, maka ya Allah, ternyata Kau berikan nikmat kepadaku. Jadi bicara apakah yang hisabnya ringan itu, mereka akan ditimbang tetap proses itu. Adapun yang tanpa hisab, ya tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada yang masuk memang tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi semuanya akan melewati neraka, akan melewati sirat. Nanti kita akan bicara sirat. Wa in minkum illa wa, semuanya akan melewati itu, tapi tanpa diazab. Ada yang hisabnya diringankan, ada yang tidak dihisab. Dan masya Allah, orang-orang yang tidak dihisab ini, dia nanti akan disuruh masuk surga lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh iya, hisab buat orang kafir. Orang kafir akan melalui hal itu. Sebenarnya orang kafir itu bisa langsung digiring masuk neraka, tapi enggak.
Allah ingin memberikan kepada mereka sebuah persidangan yang fair buat mereka. Mereka minta saksi, dikasih saksi. Mereka minta bukti-bukti, ditunjukkan bukti-buktinya. Maka orang-orang kafir pun akan mendapatkan hisabnya, akan ditimbang amalannya, sehingga mereka ketika masuk neraka tidak ada sedikit pun perasaan dizalimi. Sekarang bayangkan ya, di dunia saja kalau ada seorang pencuri langsung dimasukkan penjara. Dia merasa tindakan pemerintah adil apa enggak? Merasa enggak adil. Makanya dia tetap melalui proses itu, dan itu yang Allah lakukan. Tetap melalui proses. Butuh pengacara, dipanggilkan pengacara. Artinya nanti dia butuh, kan ada saksi, malaikat yang menjadi saksi, malaikat yang ngatur. Jadi kan. Ketika dia nggak mau dengan saksi-saksi tersebut, ya sudah, saksi dari dirimu sendiri. Jadi untuk semua mereka akan dihisab, tapi orang-orang kafir disebutkan tidak akan melewati sirat. Mereka berangkat menuju sirat, tapi kemudian berjatuhan ke dalam neraka secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ketika digiring orang-orang kafir kepada api neraka jahanam. Adapun orang Islam enggak, mereka akan melewati sirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, mungkin masih ada sekitar 8 menit lagi. Satu pertanyaan dari Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, tadi dikatakan bahwa dosa-dosa yang kita perbuat kepada orang lain yang tidak dihalalkan itu akan dilemparkan ke timbangan kita. Bagaimana dengan pahala yang kita perbuat pada orang lain? Apakah dilemparkan dulu, Ustaz? Pahala gimana maksudnya? Kita bantu orang, kita sedekah sama orang, pahalanya kan ada di timbangan kita, di kitab kita. Jadi kan, maksudnya dilemparkan. Gimana? Tunggu dulu yang bertanya ini. Jangan ini masa yang lainnya jadi jubirnya antum. Fadol, diulangin pertanyaannya. Jadi, mungkin dikasih contoh biar. Kalau misalnya kita menolong orang lain, itu memang pahala untuk kita. Tetapi kan kita membantu ke orang lain atau mereka jadi terbantu. Iya. Apakah pahalanya dia antum ambil gitu maksudnya? Iya. Contoh juga ini misalnya kita membantu orang lain untuk safar, meminjamkan mobil misalnya. Iya. Nah, selama mobil itu digunakan untuk kebaikan yang dilakukan oleh yang kita bantu, apakah itu juga menjadi pahala buat kita? Iya, pahala. Artinya orang itu menggunakan mobil itu untuk umroh umpamanya seperti itu, untuk bersedekah buat bawa barang yang dia sedekah. Apakah kita akan dapat pahala? Kita akan dapat pahala. Pahala yang dia amalkan dengan mobil kita akan mendapatkan hal itu. Seperti orang yang ngasih contoh baik aja jamaah. Antum ngasih contoh baik sama orang ini umpamanya, contohnya apa? Sholat sesuai dengan sunnah. Lalu orang itu mengamalkan, kita dapat pahala sholatnya orang itu. Kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala terus seperti itu. Jadi berkaitan dengan pahala yang diamalkan orang dengan atas bantuan kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Iya, nunjukin saja dapat pahala. Nunjukin. Ada orang tanya mana masjid, itu tuh masjid. Antum udah dapat pahala, dia berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Gimana kalau antum kasih motor dia? Ini motor anak, antum pakai ke masjid. Jangan dibawa pulang tapi. Itu dapat antum pahala. Atau bukan itu yang ditanyakan? Jadi kayaknya tambah sulit pertanyaannya. Mungkin diperhitungkannya nanti atau saat pahala itu terjadi sudah diperhitungkan. Artinya kalau ditulis ketika diamalkan langsung. Jadi bukan nanti di hari kiamat. Oh iya, ini pertanyaannya yang bagus sebenarnya. Jadi nanti di padang mahsyar itu orang-orang yang pernah kita bantu kan dia dapat pahala dengan amalan dia. Apakah pada waktu hari itu dibagikan kepada kita? Enggak. Jadi sekarang sudah dicatat buat antum. Antum paham nggak jemaah? Paham nggak paham? Nanti tanya lagi kalau saya rasa cukup.
Taib, mungkin ada pengumuman. Baik. Alhamdulillah kajian sesi 3 kita cukupkan. Selanjutnya kita akan break sholat asar dan insya Allah kembali lagi untuk memulai kajian pukul 4.15 insya Allah. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.